Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sedulurku semua yang masih setia dan stay tune, selalu menyimak dan menonton setiap tayangan-tayangan video yang kami buat. Dalam video kali ini, Awi Putra Channel akan membawakan sebuah kisah karangan pujangga dari Surakarta, yaitu Ki Iman Anom, dengan judul Suluk Linglung Sunan Kalijaga Syekh Malaya, dalam bentuk bahasa Indonesia. Dalam kisah ini, Kanjeng Sunan Kalijaga mencari hidayat hidup, mencari ilmu yang dipegang oleh para nabi dan para wali, sehingga beliau belajar ilmu syariat sampai dalam tahap tatapan ilmu makrifat. Gak lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya tentang terjemahan Suluk Linglung. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Kumbang Mengisap Madu, 8 bait Pupuh Dandang Kulo. Episode 1. Sunan Kalijaga berhasrat besar mencari ilmu yang menjadi pegangan para nabi, wali. Ibaratnya kumbang ingin menghisap madu atau sari kembang. Bulan Jumatil Awal mulai menarik pena. Senin Kliwon tanggal pertama tahun C, saat orang menuai padi, prasasti penulisan Ngeroso Sirno Sariroji disadur dari buku Duryat yang masyhur, maka mohon pengertiannya bagi para pendengar dan pembaca agar sudi memberikan maaf. Sahban, kisah seorang alim ulama yang cerdik pandai, yang sudah dapat merasakan mati di dalam hidup. Besar keinginannya memperoleh petunjuk dari seorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan, yang menyebabkannya melakukan perjalanan tidak mempedulikan dampak yang terjadi, bernafsu sekali karena belum memperoleh petunjuk yang dipegang para nabi, wali. Itulah tujuan hidup yang diharapkan semata-mata. Linglang linglung, hati bimbang pikir bingung, masih tetap mengabdi. Walaupun tanpa ada yang membantu, selalu tergoda oleh nafsunya. Karena tidak mampu mengatasinya, berbagai usaha ditempuh agar akhir hidupnya nanti mampu mengatasi atau mengobati nafsunya. Jangan sampai terlanjur terlantur, was makan dan tidur, sebab hatinya kalah perang dengan nafsunya. Hanya Allah tempat berserah diri. Linglang linglung memohon kepada Tuhan yang terpilih, semoga dibukakanlah oleh Tuhan pembuat nyawa, sehingga terasa diteramkan hatinya. Selaras dengan kehendak hatinya, jalan menuju sembah dan puji dari keputusasaan hati, sehingga berdoa tapi tidak mungkin dimaafkan oleh Tuhan. Sebab tidak dapat beribadat dan bersyukur, acak-acakan tanpa disadarinya pengetahuan itu.
Linglang linglung akhirnya diam sendiri, tanpa teman tetapi masih saja ada gejolak batin, saling bertengkar dengan dirinya sendiri. Suaranya tidak lantah atau jauh, tapi bukankah pertengkaran hebat itu tidak akan ada henti-hentinya? Bukankah saling merebut kemenangan? Padahal tidak ada yang disebutkan. Kalau diibaratkan seperti perebutan kerajaan Ngastina, sehingga lupa saudara bapak, anak, istri, jiwa raga pun tidak dihitung. Linglang linglung tak tahu malu, karena didesak oleh hasrat mengetahui petunjuk. Akhirnya diusahakan mampu bertapa dan berlapar-lapar. Kalau ada teman yang datang, ikut makan dengan rakusnya. Kalau temannya pergi, tidak akan makan seumur hidupnya, sebab tidak ada yang dimakan. Linglang linglung menuruti kesenangannya, memperindah diri, selalu meminta upah. Linglang linglung meminta upah tiada hasil, menagih tak henti-hentinya, tanpa piutang. Yang ditagih diam saja, memang kenyataannya tidak berhutang. Yang menagih datang pergi, semoga itu tidak ada bedanya dengan Syekh Malaya sendiri. Di saat mulai berguru dan bertapa kepada Kanjeng Sunan Bonang, diperintahkan menunggui tongkat dan dilarang untuk meninggalkan tempat. Linglang linglung bukanlah dapat dikatakan orang yang hebat. Keinginannya yang kuat serta tekad batinnya yang kuat bila dibandingkan dengan yang lainnya. Ada manusia berdarah luhur, putra Tuban Raden Sahid, waktu tua bergelar Sunan Kalijaga. Rupanya sudah lebih dulu mendapat anugerah kasih sayang Tuhan Allah, Pencipta nyawa, yang sudah menjadi kemuliaan Tuhan yang terpilih, keluar dari kasih sayang Allah, dalam kurung mahabbatullah. Rindu kasih sayang Pupuh Asmorondono, 23 bait. Episode kedua ini diceritakan Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang, serta wejangan-wejangan atau petunjuk-petunjuk yang diterimanya. Penulis sangat tertarik akan cerita yang ia dengar pada zaman dulu. Ada sebuah kisah Kanjeng Sunan Kalijaga ketika mencari hakikat hidup, berguru kepada orang yang tinggi ilmunya, bersunyi diri di desa Benang. Berguru menuntut ilmu sudah cukup lama, namun merasa belum mendapatkan manfaat yang nyata. Rasanya cuma penderitaan yang didapat, sebab disuruh memperbanyak bertapa oleh Kanjeng Sunan Bonang. Diperintahkan menunggui pohon gurda sudah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan meninggalkan tempat. Berada di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon gurda yang banyak sekali, dengan tenggang waktu setahun lamanya, kemudian disuruh ngaluat, ditanam di tengah hutan. Setahun kemudian dibongkar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian diperintahkan pindah tafakur atau merenung di tepi sungai yang nantinya beralih menjadi nama sebutannya, yaitu Kalijaga atau menjaga sungai. Setahun tidak boleh tidur ataupun makan, lalu ditinggal ke Mekah oleh Sunan Bonang. Nyata sudah genap setahun. Syekh Malaya ditengok, ditemui masih tafakur saja. Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Hei Jebeng, sudahilah tafakurmu,
Berjuluk kamu wali penutup yang ikut menyiarkan agama. Perbaikilah ketidakaturan yang ada. Agama itu tata krama kesopanan untuk memuliakan Tuhan yang Maha Mengetahui. Bila kau berpegang kepada syariat serta segala ketentuan iman hidayat itu dari Tuhan Allah yang Maha Agung, yang sangat besar kanugrahannya. Kanugrahan Tuhan Allah meliputi dan menimbulkan keluhuran budi. Adapun kekuasaannya menumbuhkan kekuatan luar biasa dan keberanian, serta meliputi segala kebutuhan perang. Yang demikian itu tidak lain adalah anugerah yang besar, paling utama dari segala yang utama. Keutamaan ibarat bayi, siapapun ingin memelihara, yang mencukupi bayi, menguasainya pula terhadap dirimu, tapi kamu tak punya hak menentukan, karena kau ini juga yang menentukan Tuhan Allah yang Maha Agung. Karena itu, mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri kepadanya. Syekh Malaya berkata pelan, "Sungguh hamba sangat berterima kasih. Semua nasihat akan kami junjung tinggi, tapi hamba memohon kepada guru. Mohon agar sekalian dijelaskan tentang maksud sebenarnya dari sukma luhur, dalam kurung nyawa yang berderajat tinggi, yang tadi diberi istilah iman hidayat, yang harus mantap berserah diri kepada Tuhan Allah. Yang mana yang dimaksud sebenarnya? Hamba mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau hanya ucapan semat, hamba pun mampu mengucapkannya. Tapi kalau menemui kesalahan, hamba ibarat asap belaka, tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan." Kanjeng Sunan Bonang menjawab, "Syekh Malaya, benar ucapanmu. Pada saat bertapa kau bertemu denganku, yang dimaksud berserah diri ialah selalu ingat perilaku atau pekerjaan, seperti ketika awal mula diciptakan. Bukankah itu sama halnya seperti asap? Itu tadi seperti hidayat bening atau petunjuk yang jernih, serupa dengan iman hidayat. Apakah itu nampak dengan sebenarnya? Namun ketahuilah itu semua tidak dapat diduga sebelumnya dan sesudahnya sekalipun kau gunakan dengan mata kepala. Aku ini juga sepertimu, ingin juga mengetahuinya tentang hidayat yang sejelas-jelasnya. Tapi aku belum mempunyai kepandaian untuk meraihnya. Kejelasan tentang hidayat hanya keterangan yang saya percayai, karena keterangan ini berasal dari sabda Tuhan Allah." Berkata Kanjeng Sunan Kalijaga, "Bopo guru yang bijaksana, hamba mohon dijelaskan apakah maksudnya ada nama tanpa sifat, ada sifat tanpa nama. Saya mohon petunjuk, tinggal itu yang ingin saya tanyakan yang terakhir kalinya ini saja." Sunan Bonang berkata lemah lembut, "Kalau kamu ingin keterangan yang jelas tuntas, matikanlah dirimu sendiri. Belajarlah kamu tentang mati. Selagi kau masih hidup, bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, tapi jangan sampai ketahuan manusia." Sudah habis segala penjelasan yang perlu disampaikan. Kanjeng Sunan Bonang segera meninggalkan tempat dari hadapan Sunan Kalijaga. Timur laut arah langkah yang dituju, kira-kira baru beberapa langkah berlalu,
Syekh Malaya pun ikut meninggalkan tempat itu masuk ke dalam hutan belantara. Untuk menjalankan laku kijang, berbaur dengan kijang menjangan, bila mana ingin tidur, ia mengikuti cara tidur terbalik seperti tidurnya kijang. Kalau pergi mencari makan mengikuti seperti caranya anak kijang. Bila ada manusia yang mengetahui para kijang berlari tunggang langgang, Jeng Sunan Kalijaga ikut berlari kencang, larinya dengan merangkak seperti larinya kijang. Pontang panting jangan sampai ketinggalan mengikuti sepak terjang kijang. Nyata sudah setahun Syekh Malaya menjalani laku kijang, bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan. Ketika itu Jeng Sunan Bonang bermaksud sholat ke Mekah. Dalam sekejap mata sudah sampai, setelah sholat segera datang kembali. Kanjeng Sunan Bonang menuju hutan, melihat kijang bersama berlari dengan anaknya, sempoyongan mengikuti. Sunan Bonang ingat dalam hati, kalau ada wali berlaku seperti laku kijang, Syekh Malaya namanya. Segera ia mendekati. Syekh Malaya berusaha lari menjauhi, larinya tunggang langgang tanpa memperhitungkan jurang tebing. Ditubruk tidak tertangkap, dijaring tidak diberi jerat. Kalau kena jerat dapat lolos, kalau kena jaring dapat melompati. Marahlah sang guru Sunan Bonang, bersumpah di dalam hatinya, wali wadat pun aku tak peduli, memanaskan hati kau kijang. Bagiku memanggang angin yang lebih lembut saja tidak pernah lolos, yang kasar mungkinkah akan gagal. Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah jadi manusia. Lebih pantas kalau jadi binatang saja. Bergerak penuh amarah Jeng Sunan Bonang dan berusaha menciptakan nasi 3 kepal. Tangan telah disiapkan dan mundur siap dibuat melempar kijang. Pupuh Dharma 22 bait. Dalam episode ketiga, Sunan Kalijaga diperintahkan ibadah haji ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Khidir di tengah samudera. Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang lebih lebat dan sulit dilewati. Setelah benar-benar menemukan yang sedang laku kijang, yang tengah berlari, segera dilempar dengan nasi 1 kepal tepat mengenai punggungnya. Syekh Malaya agak lambat larinya, lalu lemparan yang kedua mengenai lambungnya. Jatuh terduduk Syekh Malaya, kemudian dilempar lagi nasi 1 kepal. Ingat dan sadar, kemudian berbakti pada Sunan Bonang. Dia berlutut mencium kaki Sunan Bonang, berkata sang guru Sunan Bonang, "Anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapatkan kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji menuju Mekah dengan hati tulus suci atau ikhlas. Ambillah air Zam-Zam di Mekah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharap berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia." Syekh Malaya berbakti, mencium kaki, mohon diri dan segera menuju tujuan. Sunan Bonang sudah lebih dulu melangkah kaki menuju desa Benang yang sepi. Dan selanjutnya kita ikuti perjalanan Syekh Malaya
yang berkehendak naik haji menuju Mekah, dia menempuh jalan pintas. Menerobos hutan, naik gunung, turun jurang, tetebingan didakinya sampai tepi pantai. Hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya. Terhalang oleh samudra yang luas, sejauh mata memandang tampak air semata. Dia diam tercenung lama sekali memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh di tepi samudra itu. Sahban tersebutlah seorang manusia yang bernama Sang Prajuningrat mengetahui kedatangan seorang yang tengah bingung, yaitu Syekh Malaya. Sang Prajuningrat tahu segala perjalanan yang dialami oleh Syekh Malaya dengan sejuta keprihatinan karena ingin meraih hidayat. Berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun, mustahil dapat menemukan hidayat kecuali kalau mendapatkan kanugrahan Allah yang hak. Syekh Malaya sudah terjun merenangi lautan luas, tidak memperdulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama, Syekh Malaya sudah hampir di tengah samudra, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah di tengah samudra. Ternyata setelah Sunan Kalijaga ada di tengah samudra, penglihatannya melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air, yang berjuluk Nabi Khidir, yang tidak diketahui dari mana datangnya, bertanyalah dengan lemah lembut, "Syekh Malaya, apa tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Padahal di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan. Juga untuk berpakaian pun tidak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin, jatuh di depanku. Itu yang saya makan, kalau tidak ada tentu tidak makan. Senangkah kamu dengan melihat ini semua?" Kanjeng Sunan Kalijaga heran mengetahui penjelasan itu. Nabi Khidir berkata lagi kepada Sunan Kalijaga, "Cucuku, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang kau maksudkan." Syekh Malaya bingung hatinya, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh selanjutnya. Semakin pelan ucapan Syekh Malaya. Terserah bagaimana baiknya sang guru Nabi Khidir menebak. "Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah atau petunjuk Allah?" Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, "Ikutilah petunjukku sekarang ini." Menjalankan petunjuk gurumu, Sunan Bonang sang guru memberi petunjuk kepadamu, menyuruh menuju kota Mekah dengan keperluan naik haji, maka ketahuilah olehmu, sungguh sulit menjalankan liku-liku kehidupan itu. Jangan pergi kau belum tahu yang kau tuju, dan jangan makan juga kalau belum tahu rasanya.
rasanya yang dimakan. Jangan berpakaian juga kalau belum tahu juga kegunaan berpakaian. Lebih jelasnya tanyalah sesama manusia sekaligus dengan persamaannya. Kalau sudah jelas amalkanlah, demikianlah seharusnya hidup itu. Ibarat ada orang bodoh dari gunung akan membeli emas, oleh tukang emas diberi. Biarpun kuningan tetap dianggap emas mulia, demikianlah pula dengan orang berbakti. Bila belum yakin benar, pada siapakah yang harus disembah? Syekh Malaya ketika mendengar itu, spontan tertunduk berlutut mohon belas kasihan. Setelah mendapati kenyataan bahwa Nabi Khidir betul-betul serba tahu yang terkandung di hatinya. Dengan duduk bersila dia berkata, "Yang kami dengar akan kami laksanakan." Syekh Malaya meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas. "Siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian?" Sang Pajuningrat menjawab, "Sesungguhnya saya ini adalah Nabi Khidir." Syekh Malaya berkata, "Saya mengaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada Tuan junjunganku. Mohon petunjuk, adapun saya perlu dikasihani. Saya juga tidak tahu benar tidaknya pengabdianku ini. Tidak lebih bedanya dengan hewan di hutan. Itu pun masih tidak seberapa bila mau menyelidiki kesucian diriku ini. Dapat dikatakan lebih bodoh, dungu, serta tercela jagat, menjadi bahan tertawaan di muka bumi. Saya ibarat keris tanpa kerangka keris, ibarat bacaan yang tanpa isi, yang tersirat." Maka berkata dengan manisnya sang Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga, "Sang Nabi Khidir pupuh dandang kula 26 bait." Dalam episode keempat, dialog antara Syekh Malaya dengan Nabi Khidir yang berisikan wejangan tentang hidayatullah dan kematian dengan berbagai aspeknya. "Jika kamu berkehendak naik haji ke Mekah, kamu harus tahu tujuan yang sebenarnya menuju Mekah itu. Ketahuilah, Mekah itu hanyalah tapak tilas saja, yaitu bekas tempat tinggal Nabi Ibrahim zaman dulu. Beliaulah yang membuat bangunan Ka'bah Masjidil Haram, serta yang menghiasi Ka'bah itu dengan benda yang berupa batu hitam atau Hajar Aswad, yang bergantung di dinding Ka'bah tanpa digantungkan. Apakah Ka'bah itu hendak kamu sembah? Kalau itu yang menjadi niatmu, berarti kamu sama halnya menyembah berhala atau bangunan yang dibuat dari batu. Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang diperbuat oleh orang kafir, karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah itu, dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuan yang sebenarnya dari ibadah haji, tentu kamu akan rugi besar. Maka dari itu, ketahuilah bahwa Ka'bah yang sedang kau tuju itu bukannya yang terbuat dari tanah atau kayu apalagi batu, tetapi Ka'bah yang hendak kau kunjung itu sebenarnya Ka'batullah, Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayat yang harus kamu yakinkan dalam hati." Nabi Khidir memerintah Syekh Malaya, "Segeralah kemari secepatnya. Masuklah ke dalam tubuhku." Syekh Malaya terhenyak hatinya tak dapat dicegah lagi.
keluarlah tawanya, bahkan sampai mengeluarkan air mata seraya berkata dengan tulus, seraya berkata dengan halus, "Melalui jalan manakah aku harus masuk ke dalam tubuhmu? Padahal saya tinggi besar melebihi tubuhmu. Kira-kira cukupkah? Melalui jalan manakah usaha saya untuk masuk? Padahal nampak olehku buntu semua." Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut, "Besar mana kamu dengan bumi, semua beserta isinya, hutan, rimba, dan samudra serta gunung. Tidak bakal penuh bila dimasukkan ke dalam tubuhmu. Jangan khawatir, bila tidak cukup masuklah di dalam tubuhku ini." Syekh Malaya setelah mendengarkannya semakin takut sekali bersedia melaksanakannya. Menolehlah Nabi Khidir. "Ini jalan di telingaku ini." Syekh Malaya masuk dengan segera. Sudah sampai ke dalam tubuh Nabi Khidir, melihat samudra luas tiada bertepi. Sejauh mata memandang, semakin diamati semakin jauh tampaknya. Nabi Khidir bertanya keras-keras, "Hai, apa yang kamu lihat?" Segera menjawab Syekh Malaya, "Ya jauh, tak ada yang kelihatan." Syekh Malaya melanjutkan jawabannya, "Angkasa raya yang kuamati kosong melompong, jauh tidak kelihatan apa-apa. Kemana kakiku melangkah? Tidak tahu arah utara selatan, barat timur pun tidak kami kenal lagi. Bahwa dan atas serta muka, juga belakang saya tidak mampu membedakan, bahkan semakin membingungkanku." Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut, "Usahakan jangan sampai bingung hatimu." Tiba-tiba terang kelihatan di hadapannya Nabi Khidir. Syekh Malaya melihat lagi arah utara selatan, barat, dan timur sudah kelihatan jelas, atas serta bawah juga sudah terlihat, dan mampu menjaring matahari. Tenang rasanya sebab dapat melihat Nabi Khidir, rasanya berada di alam yang lain dari yang lain. Kanjeng Nabi Khidir berkata lembut, "Jangan berjalan hanya sekedar berjalan. Lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang terlihat olehmu." Syekh Malaya menjawab, "Ada warna 4 macam yang nampak padaku. Semua itu sudah tidak kelihatan lagi, hanya 4 macam yang kuingat, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih." Berkata Nabi Khidir, "Yang pertama kau lihat cahaya mencorong tapi tidak tahu namanya. Ketahuilah, itu adalah Pancamaya yang sebenarnya ada di dalam hatimu sendiri, yang mengatur dirimu. Pancamaya yang indah itu disebut muka sifat atau muka safa. Bila mana kamu mampu membimbing dirimu ke dalam sifat yang terpuji, yaitu sifat yang asli, maka itu jangan asal bertindak. Selidikilah semua bentuk, jangan sampai tertipu nafsu. Usahakan semaksimal agar hatimu menduduki sifat asli. Perhatikan terus hatimu itu supaya tetap dalam jati diri. Tentramlah hati Syekh Malaya setelah mengerti itu semua, dan baru mantap rasa hatinya serta gembira. Adapun yang kuning, merah, hitam, serta putih itu adalah penghalang hatinya. Sebab isi dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan. Semuanya adalah penghalang tingkah laku. Kalau mampu menjauhi itu, pasti dapat berkumpul dengan gaib. Itu yang menghalangi meningkatkan citra diri. Hati yang 3 macam, hitam, merah, kuning, semua itu menghalangi pikiran dan kehendak tiada putus-putusnya akan menyatunya dengan Tuhan yang membutakan nyawa laki ini. Jika tidak tercampur oleh 3 hal itu,
tentu terjadi hilangnya jiwa abadi senantiasa berdekatan rapat, namun perlu diperhatikan dan diingat dengan seksama bahwa penghalang yang ada di hati mempunyai kelebihan yang perlu kamu ketahui dan sumber inti kekuatannya, yakni hitam lebih perkasa. Pekerjaannya marah, mudah sakit hati, angkara murka, serta membabi buta. Itulah hati yang menghalangi, menutup kepada kebijakan yang demikian. Itulah pekerjaan si hitam. Sedang yang berwarna merah ikut menunjukkan nafsu yang tidak baik. Segala keinginan nafsu keluar dari si merah, mudah emosi dalam mencapai tujuan, hingga menutupi kepada hati yang sudah jernih, tenang, menuju akhir hidup yang lebih baik. Husnul Khotimah.